Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Riana Dwi Rahmawati, Rani Novella, dan Dian Septianingsih. Di sini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tes gaya belajar. Tolong disimak ya. Tes gaya belajar. Yang pertama, ada pengertian tes gaya belajar. Yang kedua, ada tujuan tes gaya belajar. Yang ketiga, ada jenis-jenis gaya belajar. Dan yang keempat, ada penggunaan hasil tes gaya belajar dalam BK. Pada slide selanjutnya ada pengertian tes gaya belajar. Pengertian tes gaya belajar menurut Surya Brata tahun 2002 adalah alat pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dipilih ataupun diisi oleh individu sesuai dengan kondisi dirinya. Tes gaya belajar biasanya menggunakan jasa para konsultan atau psikolog tertentu karena tes ini menggunakan metodologi yang sudah cukup teruji. Biasanya tes semacam ini mempunyai akurasi yang tinggi sehingga memudahkan bagi guru untuk mengenal gaya belajar peserta didiknya. Setelah itu ada slide tujuan tes gaya belajar bagi murid. Dengan mengetahui gaya belajarnya, siswa diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Lalu, tujuan tes gaya belajar bagi guru. Selain sebagai instrumen pengumpul data tentang gaya belajar siswa, juga dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan ketepatan pemberian layanan bimbingan belajar bagi siswa. Dengan adanya inventori gaya belajar, maka siswa dapat mengetahui dengan gaya belajar apa ia belajar, sehingga hasil belajarnya dapat maksimal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis gaya belajar. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Kecenderungan ini mencakup informasi dalam bentuk peta, diagram, grafik, flowchart, dan simbol visual seperti anak panah, lingkaran, hierarki, dan materi lain yang digunakan instruktur untuk mempresentasikan hal-hal yang dapat disampaikan dalam kata-kata. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan peserta didik yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Penggunaan hasil tes gaya belajar dalam bimbingan konseling. Hasil dari tes gaya belajar dapat digunakan oleh konselor untuk mengetahui gaya belajar dominan pada siswa sehingga dapat memberikan bimbingan belajar yang tepat untuk siswa. Dengan adanya tes gaya belajar, maka siswa dapat mengetahui dengan gaya belajar apa ia belajar sehingga hasil belajarnya dapat maksimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.